Selamat pagi Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan keterampilan menyimak, memirsa, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa tersebut merupakan dasar pengembangan keterampilan berkomunikasi yang efektif, karena setiap aspek menuntut pencapaian pada indikator yang mengarah pada berlangsungnya keterampilan berkomunikasi yang ideal. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan menyimak mempunyai peranan penting sehingga mengambil bagian melebihi 500% dari seluruh bagian berkomunikasi. Konsep menyimak biasanya identik dengan mendengarkan, akan tetapi sedikit berbeda dengan konsep mendengarkan. Jika seseorang tanpa sengaja menangkap bunyi sehingga sampai di indera pendengaran, berarti dia sedang dalam proses mendengar. Apabila kegiatan tersebut diintensifikasi atau dilakukan dengan sengaja menangkap rangsangan bunyi untuk memperoleh sebuah informasi, kegiatan tersebut baru disebut dengan mendengarkan atau menyimak. Dalam konsep menyimak terdapat kegiatan yang cukup kompleks karena dalam proses menyimak tersebut terdapat aktivitas lain dan tidak hanya berhenti pada kegiatan menangkap bunyi. Secara lengkap, menyimak diidentifikasikan sebagai kegiatan mendengarkan bunyi bahasa secara sungguh-sungguh dengan seksama sebagai upaya untuk memahami ujaran itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembicara dengan melibatkan seluruh aspek mental kejiwaan seperti mengidentifikasikan, mengimplementasikan, dan mereaksikannya. Yang kedua yaitu keterampilan membaca. Membaca merupakan satu keterampilan berbahasa yang berperan penting bagi kehidupan seseorang sebagai sarana komunikasi serta informasi dalam rangka mengembangkan pengetahuan. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Dikatakan reseptif karena membaca merupakan suatu kegiatan berbahasa yang bertujuan memperoleh atau memahami informasi dari bahan bacaan. Oleh karenanya, membaca memiliki peran penting dalam mengembangkan pengetahuan karena sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui membaca. Tujuan dari membaca merupakan keterampilan reseptif secara umum bertujuan untuk memperoleh informasi atau pesan melalui bahasa tulis. Pada dasarnya, tujuan membaca ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain informasi, berbicara, bacaan yang dipilih, dan lain sebagainya. Yang pertama, memahami secara detail dengan menyeluruh isi bacaan. Yang kedua, menangkap ide pokok, gagasan utama buku secara cepat. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang sesuatu. Yang keempat, mengenai makna kata. Yang kelima, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. Yang keenam, ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. Tujuan membaca juga ditemukan oleh Anderson melalui Dalman. Jenis membaca adalah berbagai macam pengelompokan jenis membaca. Klasifikasi jenis membaca didasarkan pada cara pandang para ahli sebagai ada kalanya berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Teragian mengelompokkan membaca berdasarkan dua kategori, yaitu atas dasar terdengar atau tidak suara berbicara dan atas dasar keinternisifikasinya. Yang ketiga, berbagai jenis membaca dalam pembelajaran keterampilan membaca di sekolah. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat sebagai bagian dari membaca eksternatif
adalah kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dan tanpa mengabaikan pemahaman. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman sebagai salah satu keterampilan reseptif yang bertujuan untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis melalui bahan bacaan. Yang ketiga, membaca kritis. Kemampuan membaca kritis adalah kemampuan berbicara pengelolaan bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun tersirat, melalui tahap mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Metode dan strategi membaca. Ada berbagai jenis metode dan strategi membaca yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca di sekolah. Yang pertama, memprediksi beberapa informasi yang mungkin ditemukan atau membuat beberapa pertanyaan yang diharapkan mendapatkan jawaban dari teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat dan senantiasa memikirkan apa yang sudah diprediksi dan ditanyakan. Yang ketiga, membuktikan dengan disertai bukti-bukti yang diperoleh dari teks apa yang telah diprediksi dan bertanya, serta membuat kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada hasil membaca. Hanya itu saja, sekian dari saya. Dari pengertian menyimak, memeriksa, berbicara, dan menulis. Sekian dan terima kasih.